Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Untuk menghemat waktu, kita lanjutkan di materi bab 5 ya. Di bagian yang ketiga ya. Kursor for loop ya. Bagaimana ya penggunaan kursor yang kita kaitkan dengan perulangan ya. Apa yang kita pelajari di materi yang ketiga ini ya. Kalau mau direkod silahkan. This lesson cover the following objective ya. List and explain the benefit of using cursor for loop ya. Daftar dan penjelasan ya keuntungan penggunaan kursor untuk ini ya dalam perulangan ya for loop ya. Create PSL code to declare a cursor and manipulate it in a for loop ya. Kemudian nanti Anda menciptakan ya kode PLSQL untuk mendeklarasikan sebuah kursor dan memanipulasinya di dalam sebuah struktur for loop ya. Kemudian create PLSQL code containing a cursor for loop using a subquery. Terakhir, bagaimana menciptakan kode PLSQL yang berisi kode PLSQL ya yang berisikan sebuah kursor for loop ya menggunakan subquery. Kita contohkan seperti apa. Dan tujuan. You have already learned how to declare and use a simple explicit cursor using declare, open, and fetch in a loop, testing %not found on close statement ya kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana mendeklarasikan kursor ya membuka kemudian mengambil data ya melalui loop ya karena datanya lebih dari satu dan menguji ya apakah hasil dari kursor itu ada atau tidak ya not found atau found itu ya. Kemudian terakhir adalah pernyataan close ya untuk menutup suatu kursor. Wouldn't it be easier if you could do all this with just one statement ya. Jadi bukankah lebih mudah ya jika Anda bisa melakukan semua ini hanya dengan satu pernyataan gitu ya. You can do all of this using a cursor for loop ya. Jadi Anda dapat melakukan semua ini dengan menggunakan cursor for loop ya. Seperti apa cursor for loop itu ya. Cursor for loop. A cursor for loop process row in an explicit cursor ya. Jadi cursor for loop ya itu memproses baris ya di dalam sebuah kursor eksplisit. It's a shortcut because the cursor is opening, a row is fetched on for its iteration in the loop. The loop exits when the last row is processed ya, and the cursor is closed automatically. Jadi adalah cursor for loop itu adalah sebuah shortcut gitu ya, jalan pintas ya, shortcut untuk membuka ya, kemudian baris diambil ya, pengambilan baris gitu ya, kemudian loop berakhir ya ketika sampai di pemrosesan baris terakhir dan kursor tertutup secara otomatis ya.
The loop itself is terminated automatically at the end of the iteration when the last row has been fixed. Ya, jadi loop ini ya sendiri dihentikan secara otomatis pada akhir iterasi atau perulangan ketika baris terakhir telah diambil, gitu ya. Sintaknya seperti ini ya. For record name in cursor name loop. Ya. Kemudian statementnya apa? And loop. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Record name yaitu adalah is the name of implicit declare record as a cursor name percent row type ya. Adalah nama yang secara implisit dideklarasikan di record seperti kursor, nama kursor apa, percent row type ya. Kemudian kursor name adalah sebuah PL/SQL identifier ya for a previously declared kursor ya. Jadi sebuah pengenal PL/SQL ya, sebuah pengenal PL/SQL yang mengidentifikasi ya sebuah pengenal PL/SQL yang sebelumnya dideklarasikan sebagai kursor ya atau dinyatakan sebagai kursor. For record name kemudian in cursor name loop. You can simplify your coding by using a cursor for loop instead of the open, fix, and close statement. Kalau di materi sebelumnya kemarin kan ini satu persatu ya, bagian open, kemudian bagian fix ya untuk pengambilan, kemudian juga bagian close setelah selesai pengambilan. Ya. A cursor for loop implicitly declare its loop counter as a record and represents a row fetched from the database. Ya. Jadi kursor sebuah kursor for loop ya secara implisit mendeklarasikan counter ya, counter perulangan ya, sebagai sebuah record ya yang mewakili sebuah baris yang diambil dari database ya. Cursor for loop open a cursor ya. Jadi cursor for loop ya pertama membuka kursor, kemudian repeatedly fetch row of value from the active set to field in the record ya. Kemudian berikutnya berulang kali ya mengambil baris ya, mengambil nilai baris dari active set ya ke dalam field di dalam record ya. Kemudian closes the cursor when all row have been processed ya. Kemudian menutup kursor ya ketika semua baris telah diproses ya. Jadi berjalannya nanti kursor for loop seperti ini secara otomatis melakukan open, fetch, dan close ya. Ini dikatakan VEMP record is the record that is implicitly declared ya. Jadi VEMP record ya. Secara implisit ya dideklarasikan, berarti tidak dideklarasikan secara eksplisit ya. You can access the fetch data with this implicit record as shown below ya. Ini nama kursornya ya, cur EMP, definisi kursornya ini select employee ID, last name from employee, where department ID equal 50 ya. Nah ini kursor for loop-nya, for ini VEMP record ya, in kursor loop-nya ya, kursor loop-nya ini yang sudah didefinisikan, kemudian loop. Kemudian pernyataan yang diulang adalah ini ya. Kita akan menampilkan ya employee ID dan last name ya. Kemudian end loop and block dari PL/SQL ya.
Di sini Anda lihat tidak ada pernyataan open ya atau fits ya atau close ya. Tapi ketika hal itu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan kursor for loop seperti ini ya. No variable are declared to hold the fits data and no into clause is recorded ya. Jadi dalam kursor for loop di sini tidak ada variabel yang dideklarasikan ya. Tidak ada di situ variabel yang dideklarasikan untuk menampung pengambilan data ya, dan tanpa klausa into yang diperlukan ya. Kemudian open and close statement are not recorded, they happen automatically in this syntax ya. Jadi dengan kursor for loop ini sudah menghemat ini ya. Tidak ada variabel yang dideklarasikan untuk menampung pengambilan data, kemudian tidak ada klausa into ya. Kemudian pernyataan open dan close pun juga tidak dibutuhkan ya. Secara otomatis nanti ketika dijalankan akan melakukan open dan close. Sehingga di sini akan lebih menghemat kode ya, kode PLSQL-nya ya. Compare the cursor for loop of the left with the cursor code you learned in the previous lesson. Yeah. The two forms of the code are logically identical to each other and produce exactly the same results. Ya, jadi kalau Anda lihat nanti ya di kode yang kedua kode ya bentuknya secara logika identik ya. Satu dengan yang lain dan menghasilkan hasil yang persis sama gitu ya. Nah ini yang sebelah kiri ini menggunakan kursor for loop, yang sebelah kanan ini menggunakan deklarasi kursor eksplisit biasa ya. Anda lihat di bagian deklarasi ya, kursor EMP is select. Kalau di bagian ini sama ya, di bagian deklarasi kursor sama. Yang beda di sini tidak diperlukan variabel recordnya ya untuk menampung hasil. VMP record ini untuk menampung hasil. Kemudian ini ya, for EMP present row type ya. Ini tidak perlu. Ya, Anda hanya deklarasi kursor saja. Kemudian setelah begin, Anda lihat di sini ada open ya. Anda lihat di sini deklarasi ini kita hilangkan ya. Artinya kalau di dalam kursor for loop ya. Kemudian bagian open juga hilang. Tentu saja loop ini juga ya. Kemudian klausa into tadi juga tidak diperlukan di sini ya. Anda lihat di sini hilang juga. Kemudian exit when kemarin ada ini juga hilang. Kemudian close kursor di sini juga hilang. Jadi Anda banyak sekali menghemat kode ya. Kalau Anda menggunakan kursor for loop dibanding menggunakan kursor eksplisit biasa gitu ya. Bayangkan ini hasil keduanya kalau menghasilkan hasil yang sama persis gitu ya keduanya. Cuman yang sebelah kiri dengan kursor for loop ini jauh lebih simple daripada kode PLSQL-nya ya, sehingga Anda tinggal pilih mana kode yang sebelah kiri menggunakan kursor for loop ataukah yang sebelah kanan menggunakan kursor eksplisit biasa gitu ya. Saya kira itu untuk perbedaannya Anda bisa ini ya
Saya pilih mana yang lebih efisien. Kemudian berikutnya, ini tadi ya sudah ya, tidak ada variabel VMP record ya di dalam bagian deklarasi ya, dan syntax for EMP rec in titik-titik juga tidak ada ya. Dan tidak ada bagian untuk pengambilan data ya menggunakan feeds ya. Sehingga banyak sekali menghemat. Anda tinggal seperti ini aja ya. Sangat menghemat kode program Anda. Ini contoh yang pertama, a second example ya. Def record has been implicit ya. Artinya untuk deklarasi rekodnya ini implisit ya. Sehingga nanti ketika Anda mendeklarasikan ini di bagian ini ya, VDEP record ini secara implisit itu sudah terdeklarasi terhubung dengan variable record plus row type. Ya. Variable recordnya ini, ya, variable kursor ya, variable kursornya terhubung dengan kursor dan row type ya. Kemudian tinggal menampilkan seperti ini ya, and loop. Guideline for kursor for loop ya, pedoman untuk kursor for loop ya. Pertama, don't declare the record that control the loop because it's declared implicitly ya. Jangan mendeklarasikan record ya yang mengontrol perulangan sebab dia dideklarasikan secara implisit gitu ya. Kemudian the scope of the explicit record restricted to the loop, so you can reference the record outside the loop ya. Kemudian ruang lingkup daripada record ya secara implisit ya dibatasi pada loop ya, pada perulangan, maka Anda tidak dapat mereferensi ya, tidak dapat mereferensi keluarnya perulangan gitu ya. You can access feeds data using record name titik kolom ya. Jadi Anda dapat mengakses pengambilan data ya menggunakan nama recordnya apa ya, record kemudian titik nama kolom. Testing cursor attribute. Kita coba di sini. You can still test cursor attribute such as row count. This example exits from the loop after 5 row have been fetched and processed ya. Jadi contoh ini keluar dari perulangan ya setelah 5 baris telah diambil dan diproses ya. The cursor is still closed automatically. Sini exit when core MP persen row count lebih besar 5 ya. Ini kursornya, kemudian ini adalah variable recordnya yang didefinisikan secara implisit ya. Kemudian ini variable record in variable kursor ya, loop ya. Dan di sini ini untuk menguji apakah benar kalau row count-nya ke 5 lebih besar dari 5 bisa keluar gitu ya. Untuk menguji. Cursor for loop using subquery ya. You can go one step further ya. You do not have to declare the cursor at all. Ya. Ini ada pengetahuan baru ya.
Anda dapat melangkah lebih jauh, gitu ya. Satu langkah lebih jauh, Anda tidak mempunyai deklarasi kursor sama sekali, gitu ya. Instead, you can specify the select on which the cursor is based on directly in the for loop. Ya. Sebagai gantinya, ya Anda dapat menentukan select yang menjadi dasar kursor, ya, secara langsung ya di dalam for loop. And this advance of this cursor definition is contained in a single for statement. Ya. Jadi keuntungan dari ini adalah definisi kursor terkandung dalam satu pernyataan for. Ya. In complex code with lot of cursor, this simplification make code maintenance easier and quicker. Ya. Jadi dalam kode yang kompleks ya dengan banyak kursor, ya, penyederhanaan ini membuat pemeliharaan kode lebih mudah dan lebih cepat. Ya. The downside in you can reference kursor attribute. Ya. Jadi, kelemahannya adalah Anda tidak dapat mereferensi kursor atribut. Ya. Anda lihat seperti ini ya. Anda lihat di sini, the select clause in the for statement is technically a subquery, so you must enclose in the parenthesis ya. Jadi klausa select ya dalam pernyataan for secara teknis adalah subquery ya. Maka Anda harus menutup ya atau menyertakan dalam tanda kurung ya. Sini for EMP record in. Jadi kita tidak menyebutkan nama kursornya, tetapi secara langsung klausa select ya. Ini, tapi harus Anda tulis di dalam kurung seperti ini ya. Kemudian loop, kemudian Anda tampilkan ya. Ini jauh lebih sederhana, cuman Anda di sini tidak punya kursor ya, sehingga Anda tidak bisa menggunakan atribut kursor untuk melakukan testing misalnya hasilnya. Ini ya, misalnya sampai berapa baris gitu ya dengan menggunakan atribut kursor ya. Ini juga sama, kode yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini hasilnya identik. Di sebelah kiri ini Anda menggunakan kursor for loop ya, kursor for loop dengan subquery. Yang di sebelah kiri Anda menggunakan kursor eksplisit secara biasa. Anda bandingkan lebih efisien mana kode programnya. Ini tanpa deklarasi sama sekali ya. Anda langsung ke blok PLSQL begin dan end di sini ya. Dan ini juga sama untuk open, fetch, dan close itu sudah dilakukan secara otomatis juga gitu ya. Ya, saya kira itu untuk materi yang ketiga ya. Kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Cursor for loop using a subquery can shorten code length when compared to an explicit cursor declaration. Ya, jawabnya true ya. Artinya dapat memperpendek panjang kode ya ketika dibandingkan dengan sebuah deklarasi kursor eksplisit ya. Jadi terakhir bisa Anda lihat ya lebih pendeknya. When using cursor for loop, open, close, and fetch statement should not be explicitly coded ya. Artinya ketika menggunakan sebuah cursor for loop ya, pernyataan open, close, dan fetch ya, tidak perlu dikode secara eksplisit ya, jawabnya true ya. Artinya dia secara
implicit. Ya. Kita selesaikan materi yang ketiga. Kita masuk ke materi yang keempat ya. Cursor with parameter. Semoga tidak banyak ya, panjang atau tidak. Cursor with parameter. Sasarannya adalah list the benefit of using parameter with cursor ya. Daftar keuntungan penggunaan parameter ya dengan kursor. Dan create PLSQL code to declare and use a cursor with a parameter ya. Dan menciptakan kode PLSQL untuk mendeklarasikan dan menggunakan sebuah kursor dengan sebuah parameter. Parameternya seperti apa? Untuk apa? Tujuan di situ ya. Materi keempat ya, ada 6 materi di apa materinya cukup panjang-panjang gitu ya. Berikutnya ya, consider a program with declare a cursor to feed and process all the employees in a given department, and the department is questioned by the user at runtime. Ya. Coba pertimbangkan sebuah program yang mendeklarasikan kursor ya untuk mengambil dan memproses semua karyawan di departemen tertentu ya, dan departemen tersebut dipilih oleh pengguna saat runtime ya, saat menjalankan kode. How will we declare the cursor ya? Bagaimana kita mendeklarasikan kursor? We do not know the department ID when we write the code, but this won't work. Kami tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahui, ya, ID departemen ketika menulis kode, tapi ini tidak akan berfungsi. Contohnya ini. Cursor is select bintang from employee where department ID equal apa. There are several department. Jadi di sini ada beberapa departemen. Do we need to declare several cursor? One for each department. It's with a different value in the where clause. Ya. Kita apakah kita perlu ya mendeklarasikan beberapa kursor ya? Satu untuk setiap departemen, artinya satu kursor untuk setiap departemen, gitu ya. Kemudian masing-masing dengan nilai yang berbeda di dalam klausa where. No, we can declare just one cursor to handle all department by using parameter. Jawabnya tidak, ya. Kita dapat mendeklarasikan hanya satu kursor untuk menangani semua departemen dengan menggunakan parameter. Kita lihat seperti apa. Cursor with parameter. A parameter in a variable whose name is used in a cursor declaration. Parameter adalah variabel yang namanya ya digunakan di dalam deklarasi kursor. When the cursor is opened, the parameter value is passed to the Oracle server, which used to decide which row to retrieve into
the active set of the cursor. Jadi saat kursor dibuka, gitu ya, nilai parameter diteruskan ke server Oracle, ya, yang mana menggunakannya, ya, untuk memutuskan baris mana yang akan diambil dari active set pada kursor, gitu ya. This means that you can open and close an explicit cursor several times in a block or in different execution of the same block, returning a different active set of its association. Ya, ini berarti ya bahwa Anda dapat membuka dan menutup kursor eksplisit beberapa kali, ya, di dalam sebuah blok, atau mengeksekusi, ya, di dalam mengeksekusi yang berbeda, ya, di dalam blok yang sama. Ya. Kemudian mengembalikan sebuah active set yang berbeda pada setiap kesempatan. Consider an example where you pass a location ID to a cursor and it returns the name of the department at that location. Ya. Pertimbangkan coba sebuah contoh, ya, di mana Anda meneruskan lokasi ID, ya, location ID untuk sebuah kursor dan mengembalikannya dan mengembalikan nama, ya, departemen di lokasi tersebut. Coba kita lihat di slide berikutnya. Anda lihat di sini, ya, di bagian deklarasi ada kursor yang dideklarasikan, ya. Nah, yang mana merah ini adalah parameter, ya. Nama kursor ini, kemudian dalam kurung ada parameter is. Kalau tadi kan biasanya hanya kursor, ya, nama kursor langsung is, gitu ya. Nah, sekarang ada parameternya, yaitu p-region ID, tipenya bilangan. Kemudian ini definisi kursornya, ya. Select country ID, agree name from countries where region ID equal p-region ID. Ya. Jadi nanti nilai yang dikirim ke parameter ini apa, kemudian digunakan di sini. Kemudian v country record, kemudian record country, ya, percent road time. Open. Change to whichever region is required. Ya. Open. Kursor ini memanggil, ya, kita memberikan nilai, ya. Kursor region ID-nya 5. Ya, loop. Kita menggunakan kursor biasa, ya, ini, ya. Kemudian loop di sini fetch curve country, ya, into a v country record, jadi untuk sini, ya. Exit when, ya, ketika not found, ya, tidak ditemukan. Kemudian ditampilkan v country record dot country ID, v country record dot country name, ya. Add loop, kemudian close recordnya. Nah, ini seperti memanggil fungsi, gitu ya. Open nama kursor, parameternya. Defining cursor with parameter syntax. Ya. Bagaimana mendefinisikan kursor dengan sintak parameter. Its parameter named in the cursor declaration must have a corresponding value in the open statement. Ya. Jadi setiap nama parameter dalam deklarasi kursor harus mempunyai
nilai kecocokan ya di dalam pernyataan open ya. Parameter data type are the same as those for scalar variable, but you do not give them size ya. Jadi parameter ya tipe data yang sama ya dengan variabel skalar ya, tetapi tidak memberikan ukurannya ya. Misalnya tadi tipenya adalah number gitu ya. The parameter name I use it in the where clause of the cursor select statement ya. Jadi nama parameter digunakan di klausa where ya, dalam klausa where pada pernyataan select ya, kursor pada pernyataan select kursor ya. In the syntax ya, cursor name ya. Jadi nama kursor ya biasa, kemudian parameter name, nama parameternya ya. Kemudian data type ya, tipe data scalar, tipe data dari parameter gitu ya. Kemudian select statement adalah pernyataan select tanpa klausa into ya. Opening cursor parameter ya, pembukaan kursor dengan parameter. The following is the syntax for opening a cursor with parameter ya. Berikut adalah syntax untuk membuka sebuah kursor dengan parameter. Open cursor name ya, kemudian parameter value. Jadi parameter kursornya tidak hanya satu ya, tergantung kondisinya ya. Tidak hanya satu parameter. You pass parameter value to a cursor when the cursor is opened ya. Jadi Anda mengirim nilai ya. Mengirim nilai untuk kursor ya. Atau melewatkan parameter nilai parameter untuk ke sebuah kursor ketika kursor dibuka ya. Therefore, you can open a single explicit cursor several times and fix a different active set each time. Ya. Oleh karena itu, ya Anda dapat membuka sebuah kursor eksplisit, ya, sebuah kursor eksplisit, ya satu kursor eksplisit beberapa kali, ya, dan mengambil active set yang berbeda ya setiap kali ya. It's the following example, a cursor is opened several times ya. Jadi di dalam contoh berikut ya sebuah kursor dibuka beberapa kali. Anda lihat di sini ada ini dibuka pertama kemudian kedua ya. Close cursor country, kemudian nanti di close lagi. Jadi nanti parameternya bisa Anda tulis di dalamnya. Lihat di sini ya, kita mendefinikan suatu feed, suatu pengenal ya, feed dev ID ya, employee.department ID row type ya, artinya merujuk ke kolom departemen ID di tabel employees ya. Kemudian kursornya didefinisikan, kemudian ada satu variabel parameter kursor ya. Kemudian is tipenya number, is select ya. Where departemen ID berdasarkan nama parameternya ya. Kemudian variabel recordnya v emp rec kursor emp ya, nama kursor persen row type. Kemudian begin select max departemen ID ya,
into VDEV ID from employee, ya. Maka nanti dia akan mendapatkan ini untuk parameter ketika membuka kursor, ya. Kemudian loop pengambilan, ya. Kemudian exit when ketika keluar kapan, gitu ya. Kemudian ini menampilkan exit loop penutupan kursor. We can use a cursor for loop if needed, ya. Jadi kita dapat menggunakan sebuah kursor for loop jika diperlukan. Parameter are placed inside parentheses following the cursor, ya. Jadi parameter diletakkan di dalam kurung, ya, mengikuti kursor. For an loop statement, let's you execute a sequence of statement multiple times. When the cursor will repeatedly use newly value, there are passed into parameter. Kita lihat di sini kursornya, kemudian di sini ada parameter kursor, kemudian ini definisi kursornya where sama tadi, ya. Ini nanti akan mendapatkan nilai dari parameter kursornya. When ini, ya. Cuman di sini kita menentukan VDEV-nya ada 10, ya. Artinya hanya sekali ini hanya tidak bisa kalau dalam contoh ini, ya, nilai nomor departemen, ya, ID departemennya tidak beberapa ID departemen tapi hanya satu, yaitu 10, gitu ya. Kalau datanya ya nanti terserah di departemen 10 itu ada berapa karyawan, gitu ya. Contoh yang pertama ini menggunakan kursor for loop, ya. For countries, ya. Ini kebetulan untuk di contoh yang pertama ini ada 2 parameter, yaitu P region ID number dan P population, ya, ada 2. Sehingga karena ada 2 parameternya di sini, nilainya yang dikirimkan, ya, di titik pemanggil juga ada 2, gitu ya, bisa dengan tanda koma. Kalau di contoh yang kedua, ini sama-sama 2, cuman yang satu tipenya varchar, yang satu number, gitu ya. Nah, tentunya nanti PJOB dan PSalary dilibatkan di dalam klausa where-nya, gitu ya. Jadi juga sama, gitu ya. Saya kira itu untuk materi yang keempat, ya. Using parameter with a cursor, you can open and close cursor several times in a block. Ya. Return a different active set each time. Ya. Ya, jawabnya kita jawab true. Ya. What is missing from the following cursor declaration? Ya. Apa yang salah dari deklarasi kursor berikutnya? Kursor MP, nah, ini salahnya apa? Ini ada pengenal yang di sini tidak harusnya di dalamnya. Plog ID ini harusnya ada di dalam deklarasi parameter kursor, ya. Nothing wrong, ya, tidak ada yang salah, ya. The declaration is invalid. You can reference a cursor parameter in where clause, ya. The parameter is missing. The parameter should be coded as ada in number, ya, yang saya kira ini, ya, is memang parameternya adalah missing, ya. Kemudian
parameter harus dikode sebagai plog ID spasi number. Ya. Ya, bab materi keempat sudah kita selesaikan. Bagaimana Anda melibatkan parameter di dalam kursor eksplisit Anda, ya. Kemudian ya, kita mungkin satu lagi ya. Oh, mau kita selesaikan sampai maghrib nanti. Kita sampai jam berapa hari ini? Enggak sampai ini ya, materi kelima coba ya. Di materi yang kelima kita akan menggunakan kursor untuk update ya. Kalau tadi untuk mengambil data saja, sekarang untuk update. Apa yang akan kita pelajari di materi yang kelima ini ya? This lesson covers the following objective: create biological code to log row before an updating using the appropriate clause. Ya. Pertama nanti ya, bagaimana kita membuat atau menciptakan kode PLSQL untuk mengunci baris sebelum sebelum pembaruan ya sebelum update menggunakan klausa yang sesuai ya. Explain the effect of using no white in an update cursor declaration ya. Menjelaskan efek penggunaan no white ya di dalam sebuah deklarasi update cursor ya. Create a PLSQL code to use the current row of the cursor in an update or delete statement ya. Berikutnya nanti yang terakhir adalah membuat kode PLSQL ya untuk menggunakan baris saat ini gitu ya. Kursor di dalam pernyataan update atau delete. Tujuan ya. In multiple, jadi penggunaan nanti di ini ya, multiple user ya. If multiple user are connected to the database at same time, it's possible exists that another user update the row of a particular table after you open it, your cursor and fits the row. Ya. Jadi jika beberapa user ya terhubung ke database pada saat yang sama, ada kemungkinan ya, the possible exists ya, ada kemungkinan bahwa pengguna lain memperbarui baris tabel tertentu setelah Anda membuka kursor dan mengambil baris data, gitu ya. You can log row as we open the cursor in order to prevent other user for updating them. This is important, especially if you are going to update ourselves, ya. Jadi kita dapat mengunci baris, ya, saat kita membuka kursor, ya, untuk mencegah pengguna lain memperbaharuinya. Ya. Ini penting, ya, terutama jika Anda melakukan pembaruan sendiri, ya.
An open cursor provides a read consistent view of the data fits by the cursor. Jadi ini ya pembukaan sebuah kursor memberikan pembacaan yang konsisten ya, penampilan yang konsisten ya pada pengambilan data oleh kursor. This means that any update made by other user assigned the cursor with opened will not be seen when the fits the row even the update were committed ya. Ini berarti ya setiap pembaruan yang dibuat oleh pengguna lain sejak kursor dibuka tidak akan terlihat saat kita ya mengambil baris ya, meskipun pembaruan dilakukan. Our session will have to close and reopen the cursor in order to see the committed update. Ya. Sesi kami ya sesi ini harus ditutup ya dan dibuka kembali ya kursor di dalam urutan ya di dalam urutan pembaruan yang dilakukan. Sekarang bagaimana mendeklarasikan kursor ya dengan syntax for update ya. When we declare a cursor for update, its row is locked as we open the cursor. Jadi saat kita mendeklarasikan sebuah kursor for update, ya setiap baris dikunci ya saat kita membuka kursor. Jadi barisnya nanti datanya dapat berapa baris, maka data berapa baris itu akan dikunci. Ya. This prevent other user from modifying the row while our session is open. Ya. Jadi ini mencegah pengguna lain memodifikasi baris saat kursor kita terbuka atau selama kursor kita buka. Ya. It also allow us to modify the row ourselves using a where current of clause. Ya. Ini juga memungkinkan kita untuk memodifikasi baris sendiri menggunakan klausa where current of. Sintaksnya seperti itu. Kursor, nama kursor is select bla 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 from apa for update. Ya. Nanti ada di sini ada no white atau white. And this doesn't prevent other user from reading the row. Ini tidak mencegah pengguna lain untuk membaca baris. Column reference is a column in the table was row we need to lock. Kolom underscore reference adalah kolom dalam tabel yang barisnya perlu kita kunci. Di sini ada of column reference. Ya. If the row have already been locked by another session, jika baris telah dikunci oleh session yang lain, ya, the white return Oracle server error immediately. Jadi no white berarti mengembalikan kesalahan, ya, mengembalikan sebuah kesalahan, ya, server Oracle segera gitu ya. Ya kalau ada sesuatu. Kalau white
n, wait for n second, and return an Oracle server error if the other session is still logged the row at the end of the time. Ya, kalau wait ya menunggu berapa n detik gitu ya, dan mengembalikan kesalahan ke Oracle server jika sesi lainnya masih mengunci baris pada akhir waktu itu, berapa menit atau berapa detik misalnya. No white keyword in the for update clause example. Yeah. The optional no white keyword tell the Oracle server not to wait if any the requested your row have already been logged by another user. Jadi kalau opsi no white yang Anda gunakan ya, maka memberitahu server untuk tidak menunggu jika salah satu baris yang diminta telah dikunci oleh pengguna lain. Control is immediately returned to your program so that it can do all the work before trying again to according the log. Ya. Kontrol segera dikembalikan ke program Anda sehingga dapat melakukan pekerjaan lain sebelum mencoba lagi untuk mendapatkan kunci. If you omit the no white keyword, then the Oracle server wait indefinitely until the row are valuable. Jadi jika Anda menghilangkan kata kunci no white, ya, maka server Oracle menunggu tanpa batas waktu hingga baris tersedia. Nah, di sini where up departemen ID sama dengan 80 for update. No white. If the row are already logged by another session and you have switched no white, then opening the cursor will result in error. Ya. Jadi jika baris sudah dikunci oleh sesi lain dan Anda telah menentukan no white, ya, maka membuka kursor akan menghasilkan kesalahan. Ya. You can try to open the cursor later. Ya, Anda dapat mencoba membuka kursor nanti. You can use white and instead of no white to specify the number of second to white and check whether the row are unlocked. Anda dapat menggunakan white ya, menggantikan no white ya, dan menentukan jumlah detik untuk menunggu dan memeriksa apakah baris dibuka kuncinya. If the row are still locked after n second, then error is returned ya. Jadi jika baris terkunci setelah n detik, maka kesalahan akan dikembalikan. Di sini, if the cursor is based on a join of two table, we may want to lock the row of one table but not the other. Ya. Jika kursor didasarkan pada penggabungan dua tabel, ya, kita mungkin ingin mengunci baris dari satu tabel tapi tidak mengunci yang lain. Ya. To do this, we specify any column of the table we want to lock. Ya. Untuk melakukan ini, kita tentukan kolom mana saja dari tabel yang ingin kita kunci. Sini kursornya select ini ya, where department ID and department ID for update of salary, berarti yang nanti yang di lock adalah yang salary-nya ya.
The where current of clause in usage is conjunction with the for update clause to refer to the current row. Yeah. The most recent fits row in explicit cursor. Yeah. Klausa where current of ya digunakan bersama dengan klausa for update ya untuk merujuk ke baris saat ini ya, baris terbaru ya fetch dalam kursor eksplisit. The where current of clause is used in update or delete statement ya. Jadi klausa where current of ya digunakan di dalam pernyataan update atau delete, where the for update clause is specified in the cursor declaration. Ya. Sedangkan untuk for update ya ditentukan ya di dalam kursor deklarasi kursor. Ya. Jadi where current of nama kursornya. Ya. You can use where current of for updating or deleting the current row from the corresponding database table. Ya. Jadi Anda dapat menggunakan klausa where current of ya untuk memperbarui atau menghapus baris saat ini ya dari tabel database terkait. This enable you to apply update and delete to the row currently being addressed ya, without the need to use a where clause ya. Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan pembaruan dan penghapusan ke baris saat ini ya yang ditangani ya atau dialamatkan tanpa perlu menggunakan klausa where. You must include for update clause in the cursor query so that the row are located on open. Ya. Anda harus menyertakan klausa for update dalam query cursor ya sehingga baris dikunci pada open ya, pada klausa open ya. Ini contoh where current of ya. Update employee set salary apa? Where current of ini nama kursornya ya. Nah, ini ada apa for update ya, no white. Kemudian ini untuk pelaksanaan update-nya ya. Ini pengambilan data, update my employee ya. My employee adalah di sini nama kursor from ini tabel lain ya. Ini my employee adalah tabel mungkin tabel employee diberikan nama lain ya. Ini kan di sini update my employee set salary ya, gajinya di nanti diupdate sama dengan vmp.rec.salary kali 1,1 ya. Where current of nama kursor ya and kemudian close. Penggunaannya kalau ini menggunakan for loop ya. Update ini sama dengan tadi, ini menggunakan for loop ya.
saya kira itu untuk bagaimana penanganan update atau delete. Ya, kalau delete tadi tinggal yang update tadi ganti delete itu ya. Pertanyaan di sini, if the row you attempt to resolve using for update have already been logged by another session and you use no white option, what is the outcome? Ya. Jika baris ya dilakukan di reverse ya menggunakan for update telah dikunci oleh sesi lain ya dan Anda menggunakan opsi no white, bagaimana hasilnya? Euro will override the other user log an Oracle server occur ya. Server will wait until the log have been released by another user ya. Mungkin ini coba kita. Ya, jawabnya adalah ini ya, ada error ya. Jadi error. You want to declare a cursor with log each row fits by the cursor. Expand the following code. Yeah. Declare cursor MB is each of the following cannot be code in point A. Kalau ini update of salary bisa, update no white, update of employee. Coba ini ya. Jawabnya salah lagi. Ya, kita ulang kuisnya. Ini adalah akan muncul error ya. Kemudian update of tadi yang mana tadi? Of employee ya. Sudah kita selesaikan di bab materi yang kelima ya. Masih ada satu materi ya. Tidak tahu ini banyak atau tidak ya. Materi bab 6 itu hanya 2 ya. Mungkin yang materi ke-6 nanti kita lanjut ya minggu depan sama dengan materi ke-6 ya. Nanti untuk using multiple cursor ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Kita insya Allah ketemu di hari Senin ya, nanti bahas bagian ke-6 dari bab 5 dan kita lanjut nanti di bab 6 ya. Di bab 6 using composite data type ya, penggunaan tipe data gabungan ya. Ya, saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Ya. Ada pertanyaan silakan. Cukup.
Kalau cukup bisa di screenshot. Silakan 2C untuk screenshot terlebih dahulu. Kelas 3-2C dimohon untuk on kamera. Silakan. Screenshot dalam 1, 2, 3. Ampun nggak? Terima kasih. Berikutnya 2D, silakan. Yang silakan 2D. Untuk teman-teman IKA 2D dimohon on cam. Yang 2E off cam dulu ya, Mbak M. Irfan. Oh, Mbak M. Irfan. Oke. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya, terima kasih Mas Arif. Berikutnya kelas E, silakan. Untuk kelas IKA 2E bisa on cam. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Sudah Ya, Pak. terima kasih Mas Dimas dan semuanya ya. Untuk materinya tolong untuk dipersiapkan ya, hari Jumat minggu depan Anda harus midterm test ya. Mohon untuk segera dibaca dan kuis dikerjakan ya. Saya kira demikian untuk pertemuan sore hari ini ya. Silakan, mungkin ada yang harus mandi ya, segera mandi dan untuk persiapan kegiatan selanjutnya ya. Demikian pertemuan hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah ketemu di hari Senin ya.